Tagar cover aja dulu ini multi aspek. Kadang satu aspek soal duit aja gitu. Tapi keadaan hari ini menyedihkan lah. Ini bahaya menjalar kemana-mana. Tapi kalau kanakan hari ini galaunya langsung. Daripada aku galau betarusan, mending aku kabur. Apakah tidak ada lagi masa depan? Tapi ini bisa membahayakan kalau tidak dikelola dengan baik oleh negara. Yang jadi pertanyaan hari ini, orang-orang nang buju-buju sekolah nih, bulik diberi kesempatan lah membangun. Banyak lagi bang, tapi mayoritas. Ini pasti ujung-ujungnya kaitannya lawan politik pang. Mungkin dia tidak terlalu diapresiasi, mungkin lingkungan kerjanya. Kalau kita ini tahan lapilah. Kita ini ada kekurangan orang pintar, orang cerdas ya Allah bang. Oh sepakat loh. Iyalah. Cuman banyak aja orang Banjar tuh minta sampai di Swiss tuh ada. Betarusan kayak itu, kebutuhan semakin meningkat. Orang berpikir ya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Publik pulang kita ya kalau dari Sekretariat Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Hari ini kita podcast yang santai aja kalau jangan santai. Lawan lain sedikit pada biasanya. Iya. Soalnya kami membahas tema-tema yang lagi hangat saat ini ya kalau. Nah. Makanya kita datangkan nih tamu yang hot nih. Hangat Jos ini hanya dibangkit. Iya. Sebelum memperkenalkan, lebih baik Sidin memperkenalkan diri Sidin seorang gini ya kalau. Bagusnya kayak itu, Bang. Bagusnya kayak itu, Bang. Karena kami ada rasa-rasa takutan juga memperkenalkan non bagian pian. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih abang-abang seberatan. Nama ulun sehari-hari di Kio Fikri. Kalau nama lengkapnya Ahmad Fikri Hadin. Itu nama yang ada di akta kelahiran. Jadi kalau orang Bahari itulah sambati nama kuitan tuh sangit lah. Termasuk juga Bahari seorang ini sangit. Tiba-tiba dulu namanya Ahmad Fikri aja. Tiba-tiba ada hadinya ternyata di akta kelahiran ada. Akhirnya ijazah SD menyesuaikan SMP sampai kuliah. Nah, jadi sempat jadi tren tuh sambatan kuitan. Nah, tahu ya ini. Wah sih, kalau tapi kenapa Bahari itu orang disambat nama kuitan tuh sarik padahal dia bujur ya kalau lain disambat ngaran orang atau nang sambat anak kampang nih ya. Misal profesi apa bang? Ulun profesinya kanakan kuin pinggir banyu. Orang kuin lah. Orang kuin. Apa awal-awal Kesultanan Banjar kan di sana. Sejarah Kesultanan Banjar, terus budaya-budaya orang sungai. Jadi memang kehidupan sehari-hari ulun ya tidak jauh dari sungai. Bujur. Karena kita kota 1000 sungai. Bujur. Nah, profesi ulun sehari-hari ulun adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Nah, Sidin dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat OLM kau ini OLM. Jadi ini beliau ini akademisi kan orang. Akademisi. Nah jadi yang mahasiswa hukum nih pasti tahu lawan Sidin. Ya kalau yang mahasiswa hukum tapi kada semua hukum makan loh bang. Mau dihukum makan orang rancak. Jadi selain jadi dosen Jar, Sidin ini banyak juga sebagai narasumber ya lo bang, dan artikel-artikel tuh banyak narasumbernya tuh Sidin. Rancak ulun melihat di berita-berita tulisan-tulisan Sidin gitu nah. Iya. Nah jadi mungkin pertanyaan pertama lah kan apa yang melatar belakangi ketertarikan untuk mengambil studi hukum gitu sampaikan akhirnya jadi hukum ini tentu ada sebab musabab lah. Apakah rancak dihukum makan ya kalau kada mau kada asuh hukum kah apa nih kada berhitung kancing aja kalau apa yo kan hukum tarbiyah aja kalau enak itu ya kalau ya kita mungkin dulu lah hendak tahu lah sedikit nang melatar belakangi karena kan beliau itu masuk dosen muda ya Allah. Dosen muda nang berprestasi beliau. Bujur. Silakan Bang. Memang dari SMA kegemaran itu suka mengarang. Suka mengarang walaupun nilai bahasa Indonesia ulun tuh jelek. Tapi ulun ketujuh mengarang. Ketujuh berdiskusi,
berdialektika, berdebat dengan guru, khususnya guru bahasa Indonesia lah. Nah, kalau yang mata pelajaran itu sentuhannya sangat, irisannya sangat sempit atau irisannya sangat sangat dekat dengan ilmu hukum, itu kalau kita bahas itu PPKN, PMP kan, zaman kita SD kan PPKN. Nah, kenapa mengambil studi hukum ini? Memang dilatar belakangi mungkin karena memang di rumah itu kan banyak buku-buku tuh. Jadi buku-bukunya tuh mayoritas buku hukum. Nah, terus secara secara kebiasaan terus suka melihat-lihat, khususnya para pengarang-pengarang buku hukum. Nah, jadi kan kita bisa melihat karena kebetulan banyak buku di rumah dan kita sering melihat orang-orang hukum ini tampil dan sebagainya. Nah, sehingga bukan menjadi pilihan utama juga saat itu. Nah, kebetulan waktu lulus SMA itu mencoba ingin masuk polisi. Cuman gagal. Tapi pas pengumuman gagal itu masih sempat mendaftar di dulu istilahnya tuh UMPTN ya, zaman tahun 2005-2006 itu kan UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi. UMPTN. Nah, masih sempat. Jadi setelah gagal untuk daftar Akpol dulu itu, nah masih sempat waktunya, daftarlah di Universitas Lampung Mangkurat. Kan ada dua pilihan tuh, pilihan pertama, pilihan kedua. Nah, tadi Ulun pilihan pertamanya itu masuk di hukum, yang kedua itu kalau nggak ada salah di pendidikan ekonomi. Di pendidikan ekonomi. Kalau misalnya lulus yang nomor 2, Ulun jadi guru kan, tarbiyah gitu kan. Kalau bahasa Arabnya tarbiyah, jurusan ekonomi, guru ekonomi. Nah, cuman lulus di pilihan pertama. Nah, imbah itu ternyata setelah lawas nih belajar sudah nih sampai sekarang, kebiasaan-kebiasaan yang bagus dari guru-guru yang pernah ulun belajar hukum, ternyata keahlian hukum itu harus minimal 2 aja. Yang pertama itu pintar berpender. Nah, kita berdebat, kita argumentasi. Yang kedua itu pintar menulis, mengarang. Nah, ulun ini ingat benar, menulis itu pertama kali terbit tulisan bicara soal jurusan ulun lah. Jadi bicara soal itu, nulis dan terbit di harian Banjarmasin Pos pertama kali saat itu. Ternyata kebiasaan suka mengarang dan sebagainya itu ternyata terpakai. Malahan ada salah satu tetuha Banjar, almarhum Pak Abdurrahman. Mungkin Ben sudah tahu kan, jadi mantan hakim agung. Dosen di Fakultas Hukum juga di Universitas Lampung Mangkurat, itu malah menganjurkan dosen-dosen atau pegiat hukum itu rajin membaca novel. Rajin membaca novel, rajin membaca cerita-cerita, supaya apa? Supaya dalam menulis artikel, jurnal dan sebagainya itu bahasa kampungnya itu mengalir. Karena orang hukum itu kan bahasanya susah tuh, bahasa pasal dan sebagainya. Supaya orang tuh nyaman mencerna. Apa caranya menulis tuh? Ternyata level menulis supaya orang tuh nyaman memahami itu ngalih ternyata. Itu butuh waktu. Nah, sampai hari ini kalau ulun pribadi membaca sebuah tulisan itu kayak timbul tuh ceritanya. Ini orang nih jarang membaca nih. Ini orang nih rancak membaca, jadi tulisannya. Tapi kadang-kadang kebiasaan berpender, nulis itu sesuatu diberi Tuhan juga, Pak. Dalam artian perlu diasah, perlu dicoba terus. Tapi kalau sampai titik di mana kita bisa menguasai dua-duanya itu komplit lah kalau latar belakang kami orang hukum itu memiliki skill itu. Jadi bakat ada bang lah, habis itu diasah ulang ya lah. Wah, itu sempurna itu. Lihai jadinya. Jadi menulis nih ya, kalau bukan sepemahaman kita aja, cuma kayak apa pesan yang kita tulis itu sampai kepada orang yang membaca ya, kalau dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Mudah dicerna aja sih. Mudah dicerna. Nah, itu paling
ngalih tingkatannya. Nggih, makanya. Jadi jangan meremehkan tulisan orang tuh nyaman dibaca. Itu belajarnya luar biasa. Nah, itu nama nulis mau kamu lah. Nah. Iya. Nah bang, ini kita ke bahasan lain lah. Kita ini kan lagi rame nih di Indonesia dan di Banua pun terdampak itu nah. Ada bangai tagar kabur dulu aja, nah kayak apa menurut Pian? Kabur dulu aja nih. Itu berapa hari? Pian kan sebagai pemain media sosial juga, pemain Twitter, medsos, IG macam-macam juga. Ada lo FYP di TikTok kabur dulu aja nih pandangan Pian, berasa Pian kayak apa nih? Tahu Pian kan? Iya. Atau Pian kabur juga nih. Oh, kalau sesuatu kabur itu bagus bang lah. Kalau bahasa Banjar itu kaur aja. Kabur mata. Antara bujur lawan kada kan. Nah, cuman kalau bicara akhir-akhir ini itu menurut ulun perlu ditindaklanjuti serius. Karena budaya pop kayak gini, ini bahaya menjalar kemana-mana. Iya. Kalau misalnya dari sisi negatif nih lah kita lihatlah. Padahal Indonesia ini kabur ini kan kaburnya ke luar negeri kan, bukan kabur maksudnya dalam artian mencari penghidupan tetap di dalam negeri, tapi kabur dari Indonesia, Kalimantan ke Jawa misalnya, itu hal biasa kan. Nah ini kabur dari Indonesia ke luar negeri dengan memviralkan bahwa saya status I-nya itu I-nya bangga dengan keluar gitu kan. Memang dari sisi negatifnya kita lihat yang membikin FYP atau status kayak itu kan umur generasi 20 di bawah 30 Gen Z lah, yang memang mereka dalam tanda petik ya mungkin sekolahnya sampai ke luar negeri. Nggak mungkin kan kalau misalnya orang yang minimal bisa bahasa di daerah tertempat yang dia tuju, dia kan bisa bahasa lokalnya kan, itu tidak mungkin. Nah, tetapi hal ini menurut ulun perlu ditindaklanjuti secara serius, karena ini mengakibatkan takutnya ini menjadi snowball atau bola salju kecil sampai besar. Yang disupani apa? Ya kita di negara ini dalam artian apakah tidak ada lagi masa depan di negara ini? Kan itu kan secara negatifnya nih. Secara positifnya ini pekerja migran Indonesia yang berprestasi di luar nih. Nah itu secara positifnya. Ini menghasilkan devisa, pajak dan sebagainya. Jangan juga pandang secara negatif kan. Karena mungkin kalau diukur-ukur, nah ini ulun melakukan studi riset kecil nih lah. Kita masing-masing punya gawean masing-masing. Ulun dari dosen kan. Ini kekawanan ulun banyak yang lagi memperjuangkan dosen itu supaya dapat tunjangan kinerja atau tukin kan, khususnya di kementerian kami. Nah, kalau kita riset sederhana aja, kami dari dosen itu wajib S2. Biaya sekolah dan sekian-sekian, nah itu bisa dihitung lah. Nah, kalau lulus di Fakultas Hukum misalnya, lulus jadi dosen PNS dan sebagainya, itu bisa ditakar bapak-bapak, abang-abang seberatan lah. Bisa ditakar gaji sebulan itu berapa, terus kehidupan nyatanya itu bulannya berapa. Jadi mau anak berpikir anak bisi rumah langsung jadi PNS atau jadi dosen tetap di perguruan tinggi negeri, kayaknya mimpi pak menurut lu. Ini hitungan matematis saja lah. Dan akhirnya nyambi yang lain, maksudnya ada pekerjaan yang lain yang itu tentu harus dilakukan dengan double tenaga kan, yang bisa mengakibatkan ya akhirnya kelelahan yang cukup ekstrim dan sebagainya. Tetapi mau kada mau itu dilakukan karena kada cukup. Nah jadi kalau bicara soal kabur aja dulu ini, konteks relasinya teman-teman yang umurnya masih di Gen Z lah, ada sebuah kewajaran, memang menurut lu. Karena mereka mungkin di sana bisa investasi di dalam negara kita, misalnya. Dari pendapatan sana, ya jadi dosen di sana kan banyak tuh informasi-informasi di medsos.
Di Malaysia aja gaji dosen sampai 30 sampai 40 juta. Amun gitu setahun kan kalau nuker rumah di Banjar kan. Nah, kalau di Indonesia tukin jaka dicair. Karena tukin jaka dicair. Atau komentar nuker rumah kan ini apa ya? Pemikiran sederhana. Nah, tetapi ini bisa membahayakan kalau tidak dikelola dengan baik oleh negara. Nah, ini harus apalah? Hal-hal sepele itu jangan dipikir, bukan juga jangan dipikir ribet lah, tapi jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Ya. Apalagi yang menggelorakan ini teman-teman yang umurnya di bawah 30. Iya. Nah itu Bang. Nah jadi kan ini Bang kayak masalah kabur dulu aja ini kan jadi kayak problem lah kalau menurut problem. Misalnya dengan apa namanya iming-iming atau memang realita lah istilahnya di luar negeri kayak pendapatan dosen atau ini pekerja lain lah. Pekerjaan ini pertama mungkin dianggap itu lebih diapresiasi di luar negeri, habis itu dengan pendapatan yang lumayan. Jadi tapi kan kita sayangkan misalnya orang-orang ya putra putri terbaik bangsa lah ya kan yang seharusnya membangun untuk daerahnya masing-masing tiba-tiba aja karena ya pendapatan tadi kan anak buah rumah apa segala macam ya lo kada cukup akhirnya ke luar negeri. Nah jadi yang tertinggal kan dikhawatirkan yang sisa-sisanya kan kadang-kadang menutup kemungkinan ya kan apalagi yang ada tagar-tagar apa segala macam di rame di Jepang di mana segala macam itu. Nah itu ya pikir-pikir itu Bang. Kalau ulun lihat lagi dari beberapa video viral ini kalau misalnya melihatnya parsial aja lah, maksudnya satu-satu aja nih, kada menyeluruh, pasti ujung-ujungnya kaitannya lawan politik Pang. Dalam artian kondisi perpolitikan nasional, kondisi bagaimana rekrutmen, jadi seseorang yang mempunyai pendapatan yang lumayan besar, itu tuh apa ya condongnya ke KKN lah gitu nah. Kalau ada kolusi nepotisme, bukan korupsinya lah, bukan korupsinya. Misal contoh kita mau masuk di BUMN, kami bawa siapa aja? Ordal lah. Kalau di BUMN lumayan, BUMN kan besar ininya salarinya kan, take home pay-nya kenal lah. Kalau menjadi PNS dan rata-rata yang keluar ini sudah jadi PNS, mundurkan diri. Nah ini kan kenapa ini kan? Padahal aset bangsa nih. Ya pasti dia bisa bahasa negara tujuan kan? Maksudnya ada beberapa mungkin dia tidak terlalu diapresiasi, mungkin lingkungan kerjanya toksik lah. Toksik itu berat benar Bang. Tapi maksudnya macam-macam lah. Jadi sehingga dia ingin mengekspor dirinya lebih bagus lagi. Walaupun tidak hanya sebatas soal pendapatan saja, soal mentality dan sebagainya. Apalagi kan Gen Z ini kan kawan-kawan kita nang umur di bawah 30 ini mentalitinya berbeda dengan kita umur kita kan. Kalau kita ini tahan lapilan, disambat di apa istilahnya? tahan dihukum makan. Nah rencak sudah dihukum makan kan. Nah beda misalnya baperan dan sebagainya ini sumat-sumat anak kabur, sumat update story. Kisah nonton aniaya benar nih. Maka itu ya kalau ya ini apalah maksud ulun kita berpenderan ini perlu juga dipikirkan. Maksudnya kawan-kawan siapa penonton di sini kan umur-umur yang di bawah 30. Nah, jadi kalau orang bahari itu melajari soal bagaimana milestone kehidupan, di umur sini aku kayak ini, di umur kayak ini aku kayak ini, di umur kayak ini aku kayak ini. Kan itu pakai lagi deh ilmu itu gitu nah. Dengan kondisi Anda misalnya ada tekan ini kabur aja dulu lah. Nah, itu sisi negatifnya, tapi sisi positifnya ya tadi banyak juga. Nah Bang, yang kabur aja dulu masih kita nalah. Adalah orang di sekitar pian, keluarga kah atau kawanan kah yang memilih kabur aja dulu nih, yang memilih berkarir di luar negeri karena bermacam hal lah di Indonesia yang kayaknya kadang memungkinkan untuk ini bercari di sini gitu nah. Kereda Bang. Kereda lah. Kalau ikut tren kabur aja dulu kereda. Nah
Tapi ading ulun posisinya hari ini masih di luar negeri. Ading kandung ulun. Oke, tapi kada kabur nih. Karena kabur, karena ini sekolah kan. Iya. Tapi belum bulik. Belum boleh. Tapi sambil begawi lah Bang situ Bang. Ini dia mengambil program postdoc. Postdoc itu kalau sudah tuntung S3 bisa ngambil riset postdoc kan. Visanya itu ya setahun lah atau maksimal 1,5 tahun. Nah jadi memanfaatkan visa postdocnya itu selain melakukan penelitian terus ya berbaur lah dengan kebudayaan yang ada di kota yang dia tinggal. Iya. Menimba ilmu lagi nya intinya mudah-mudahan kita bulik lah jangan enggak ada bulik ya kalau. Iya karena pasan orang bahari itu kayak ini. Nah ini kan apa petuah yang sering diucapkan Orang-orang guru tua sekumpul misalnya guru sekumpul. Iya. Nang jar ikam sekolah agama kah sekolah umum kah. Misalnya di luar negeri itu kasan membangun kampung sorang. Iya. Yang jadi pertanyaan hari ini orang-orang nang buju-buju sekolah nih bulik diberi kesempatan lah membangun. Nah itu itu problem hari ini kan bukan problem korupsinya tapi kolusi dan nepotisme. Iya. Makanya aja sampai ada anggapan gini loh, jangan lihat ijazahnya aja, tapi lihat siapa orang di dalamnya. Ya kalau sampai ada istilah. Ada istilah yang kayak itu tuh. Dan itu berlaku sampai saat ini ya loh. Masih banyak kayak itu nah. Jadi kembali yang jar beliau tadi itu kan kembali karena kalau kita lihat kan di Indonesia nih, atau di Kalsel lah pada khususnya itu kita ini kan ada kekurangan orang pintar, orang cerdas ya Allah Bang. Sepakat Lon. Iyalah, Banyak apalagi kita kalau nonton di TV atau di mana tuh yang juara olimpiade matematika, fisika, kimia, itulah kan banyak. Ini ulun sedikit berkisah lah. Nggih. Berkisah soal ading ulun berkisah. Nggih. 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu bulik dari London. Pakai pesawat kan? Transit di Dubai atau transit di Abu Dhabi kalau kada salah lah. Ternyata ada satu pesawat sesama orang Banjar. Begawi di Swiss. Begawi di Swiss. Perusahaan apa saya tidak tahu. Lupa juga adik ini berkisah. Cuman banyak aja orang Banjar tuh minta sampai di Swiss tuh ada. Iya. Dan orangnya asli orang Banjar baru. Maksudnya orang Banjar tadi dikisahkan bahwasanya kadakala lu sepakat itu. Iya. Di seluruh dunia ini mungkin orang Banjar tuh banyak gitu kan. Mungkin bisa dilacak dari mungkin ada datanya dan sebagainya lu kada tahu, tetapi yang memadahi orang Banjar itu banyak di seluruh dunia dan itu bermanfaat bagi orang sekitar itu lu akui gitu nah. Di mana-mana memang ada. Tapi kita kan hendak berpender ke situ lah. Cuman maksud ulun realitanya orang kita ini kada kalah juga gitu. Nah, cuman kesempatan itu bisalah orang-orang yang mungkin kompeten, orang-orang yang mungkin punya ilmu diberikan posisi yang pas sesuai dengan bidangnya kan. Linier lah orang yang linier. Ya kan ada John yang penting begawi kada peduli keahliannya apa. Nah ini nang kacau. Banyak juga nang kayak itu. Ya Allah banyak. Artinya yang ketika keahliannya misalnya mulah meja tiba-tiba jadi suruh jadi di bengkel misalnya itu kan. Itu bukan banyak lagi Bang, tapi mayoritas. Nah ini yang penting begawi jadinya kayak itu ya Allah kita nih. Kan sebenarnya bahaya ya orang tuh tatanan bila kada dikelola atau dikerjakan oleh ahlinya kan siap-siap menunggu kehancuran. Ada hadisnya tuh. Ada hadisnya. Apa? Pokoknya ada ya Allah. Bila sesuatu pekerjaan tidak diserahkan pada ahlinya ya Allah, maka tunggulah kehancurannya. Itu bukan hadis, itu Quran. Quran jar. Nah si Din ini mana alim si Dini mana dosen lah. Jadi kan banyaknya kita lihatnya latar belakangnya kada tahu, kada jelas, bahkan banyaknya yang kada bisa tiba-tiba aja menduduki jabatan atau posisi yang strategis. Nah lalu ini kan kacau. Jadi ya suka-suka hati ya. Banyaknya di Konoha kayak itu. Di negara sebelah lah. Negara sebelah udah kita kedua udah kita nih. Makan gratis ya kalau. Gas kali. Jadi itu tadi berarti apa namanya selain memang mungkin dihitung pendapatan itu kan tuh masuk kategorinya apresiasi juga. Kan mungkin misalnya ke luar negeri ini lebih dihargai lah, lebih diapresiasi gajinya lebih tinggi juga kan. Kalau di Indonesia pun seandainya gajinya lebih tinggi, gaji itu kan sebenarnya apresiasi juga lah. Nah mungkin
itu aja salah satu apa namanya ya yang mendasari lah akhirnya orang karena di situ ada kesempatan pendapatannya bagus sudah kita kabur aja dulu. Itu bicara soal kesehatan mental aja. Kalau orang kita mengabdi ke negara kita ini gajinya sedikit, apa di awal-awal kata bapak. Tapi kalau seandainya ini betarusan kayak itu, kebutuhan semakin meningkat, orang berpikir ya juga. Dulu iya kata bapak gitu aku sandang aja karena baras murah. Duit 100.000 kawan nukar macam-macam. Hari ini 100.000 asli. Nah, rokok yang 50.000 harganya. Nah, hal-hal maksud ulun, hal-hal yang ya kalau teori orang bahari kan sandang, pangan, papan. Sandang dulu lah dilengkapi kan. Sandang, pangan mbah itu. Jadi dari baju, maksudnya pakaian kita nih, kita bergaul dan sebagainya aman. Imbah itu pangan, makan. Papan itu kan terakhir. Nah, karena sekali lagi papan ini kebutuhan tersier kan, primernya sandang, pangan. Sekundernya pangan kan, papannya tersier. Nah, tetapi kan seiring waktu kan, kalau orang ini tidak memenuhi dua ini kan kebutuhan ketiga ini kan jadi primer juga nih. Nah maksud ulun hal-hal kayak itu tuh dengan kita sudah mengabdi dan sebagainya, masa sampai 30 tahun mengabdi kada papan juga ya. Nah kada papan juga. Nah ini maulah ya kalau orang bahari kan galaunya tuh kena gitu nah. Tapi kalau kanakan hari ini galaunya langsung. Daripada aku galau betarusan, mending aku kabur gitu nah. Supaya cita-citaku sandang pangan papan ini terpenuhi. Jadi kan ada salahnya juga. Dari sisi negatifnya ada, dari sisi positifnya ada. Cuman maksud ulun dari sisi yang melihat fenomena ini, imbah itu kau mengelola secara kebijakan, itu the something lah. Jangan dilihatkan gitu nah. Berarti ini ada problem di negara nih ya kalau nah. Jadi sampai ada tagar yang kayak ini. Ada. Tapi Bang menurut Pian lah dari yang dua tadi nah, masalah apresiasi lawan potensi. Yang kedua nih masalah ekonomi dan gaji dan lain-lain lah. Yang mana yang lebih dominan, yang maulah orang kabur aja dulu nih? Kalau melihat hari ini mungkin soal dominannya bukan soal sisi keuangannya ya, dominannya soal mentality lah. Tetapi kalau misalnya ini betarusan nang ini akhirnya soal keuangan. Karena balik lagi kebutuhan semakin meningkat kan, merembet akhirnya. Bukan berarti kita ini harus harus memikirkan soal ekonomi aja, kada. Nah dalam artian ialah apresiasi tadi kan perlu. Maksud ulun jenjangnya ini kan ada, mindset kehidupan tuh kan ada. Tapi kalau misalnya mimpi aja bisi rumah, misalnya mimpi aja bisi kendaraan yang baik, terus ngapa supaya shortcutnya tuh kan? Lalu mikirkan shortcutnya aja kan? Kawan-kawan yang duduk di pemerintahan, mbah itu lalu melakukan hal yang kada baik. Nah, korupsiannya kalau mbah itu jadi pedagang culas misalnya. Shortcutnya itu, tujuannya ada. Nah itu yang apalah. Moral kita masih menggretek ke soal itu kan. Nah tetapi keadaan hari ini menyedihkan lah. Menyedihkan sudah tersambat sih. Jadi itu kan mungkin nih sudah yang anggaplah misalnya tenaga honorer lah, khususnya kan guru kayak itu lah. Ini kan kayaknya generasi nang tedudi ini mungkin bisa kada terlalu berlaku lagi nya diolahkan jargon dulu orang dulu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kalau misalnya kan kayak itulah apa namanya nih bujurnya pahlawan tapi misalnya tadi apa yang dari 3 hal itu mah kada terlalu dicukupi. Baju bagus misalnya kan, pemakan ada, tapi kada berumah pulang kan. Lalu berpikir pula anak jadi guru lah, mau jadi guru kayak ini jar kehidupannya. Nah kabur aja dulu biar aja nih jargon, tinggal jargon aja pahlawan tanpa tanda jasa, kayak pahlawan tanpa uang ya ngalih pulang. Pahlawan butuh sandang pangan papan tadi ya kalau. Banyak memang lah kalau bicara soal ini menyentuh kehidupan dasar lah. Maksudnya tagar kabur aja dulu ini multi aspek. Kadang-kadang satu aspek soal duit aja gitu. Multi aspek.
baik itu nang Tuha juga, nang Anom. Bisa juga sambil hendak merasai kayak apa rasanya di luar negeri ya kalau. Kayak apa rasanya nang ada baca carian gas ya kalau di luar negeri. Jadi banyak pang alasan yang kawa disangkutakan ke kabur aja dulu dengan kondisi keadaan saat ini nah ya kalau hendak merasai besajo misalnya di luar negeri. Itu salah satunya ya kalau. Sebenarnya nang munyak-munyaknya ada juga ya kalau nang ulah kawa kabur aja dulu nih. Kalau eta hayal-hayal kan misalnya orang lu sungai membawa sirup batu mandi nah ya kalau alam jagir mana naik saljunya ya kalau bisa juga kabur aja dulu jalan. Nah bang, ini kan orang sekitar pian ada nih kayak ading kan diam di luar negeri, mungkin ada juga kawan pian yang lain yang begawi di luar negeri. Kayak begerang bang, beda pendapatan habis tuh apresiasi orang sana terhadap pekerja di sana lawan yang di Bandung aja, lawan di Indonesia ini nah apa? Kita nih secara global ya Kalau bicara soal profesi tingkatan sebagainya itu hampir mirip-mirip sama-sama aja lah setiap negara. Misalnya contoh seseorang yang memegang menjadi direktur di perusahaan pasti kan gajinya ganal juga. Nah tapi kan gaji ganal di sana juga kebutuhan untuk bayar pajak, kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari itu tinggi juga. Nah tetapi kalau dikurskan ke rupiah ganal. Memang ganal, maksudnya ganal misalnya. Tapi kalau kehidupannya bayar pajaknya, bayar rumahnya, itu juga kada. Tapi terlalu banyak juga lapihannya. Banyak contoh-contoh diaspora, istilahnya diaspora lah, orang-orang kita yang hidup di luar negeri sampai meninggal. Ini pernah melihat waktu ulun ke Maastricht di Belanda, itu banyak perkumpulan diaspora orang Indonesia yang menetap mungkin yang lakian bebini orang sana, binian belaki orang sana, itu rata-rata pengen banget pulik ke Indonesia. Secara mentality orang Indonesia ini kalau di Indonesia ini bisa dikatakan lebih bahagia pang hidup. Tersantai sedikit lah. Nah maksudnya kita itu budaya apa ya? Budaya kita itu masih care terhadap sesama. Misalnya ding sanak dengan ding sanak itu kalau bisa berjanji kan langsung masuk rumah kan istilahnya rumah aku rumah hikam juga kan gitu. Kalau di sana jangan kan lo di sana pulang kuitan aja harus berjanji lah, mama kapan ada waktu urus anak belang aneh ya lah. Itu maksudnya kehidupan orang-orang Eropa lah. Dan ini di negara-negara maju seperti Jepang, imbah itu mungkin Singapura, mirip-mirip begitulah, mirip-mirip begitu. Nah, cuman kalau misalnya di tempat kita kan secara batiniahnya ini lebih menyenangkan, apalagi banyak duitnya kan, lebih senang kan. Nah, maksud ulun ini, perbandingan misalnya orang-orang yang bekerja di luar negeri, memang secara pendapatan nilai mata uangnya itu lebih besar. Nah, tetapi kalau soal nasionalisme dan sebagainya itu kan mengalahi orang kita gitu. Nah, tetapi dari sisi negatifnya, masa menyambati ya kan kada mungkin kan? Kami kada cinta tanah air ya. Padahal kita mulai TK itu dilajari sudah menghafal Pancasila. Itu kan bukti cinta tanah air. Imbah itu sampai kita tuntung kuliah. Kita belajar namanya misalnya ada pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya, itu sudah doktrin lah dari sejak kita sekolah PAUD mungkin sampai perguruan tinggi. Nah, tetapi orang kan butuh penghidupan, balik lagi orang butuh penghidupan. Apresiasi itu kan soal gaji dan sebagainya, itu soal apresiasi. Tetapi layak atau kada kan? Nah misalnya pian punya keahlian, skill yang itu bisa dibayar 10 kali lipat dari negara ini, dan di sana lebih memungkinkan, ujungannya banyak, ya mungkin berpikir 3 kali juga. Baik aja aku kabur aja kan. Misalnya yang kita khawatirkan itu orang-orang yang punya kemampuan kebian tadi itu diputiki keluar. Nah, itu yang dikhawatirkan. Lalu karena kerja tempat anak, misalnya contoh ini kisah teman-teman di universitas lain. Ada alumni misalnya lulusan teknik nuklir di Sorbonne University, mendaftar jadi direktur BUMN di negara ini. Diminta aja. Baik aku mau balik lagi ke di luar negeri padahal mengabdi. Nah, hal-hal kayak itu maksud dulu. Hal-hal kayak itu masih bukan rahasia umum di negara ini.
orang yang punya kemampuan andak situ nah. Ada orang dalam berarti. Ada orang dalamnya. Karena orang luar itu kan yang sekolahnya objektif itu, kayaknya kemampuannya yang pertama bukan orang dalam. Nah hal-hal kayak itu maksud ulun kondisi-kondisi itu orang-orang yang punya kemampuan akhirnya berpikir 3-4 kali, apalagi bisa bahasa banyak. Lalu berpikir sudah penghidupan di luar aja lah. Nah padahal secara batini ya hendak mengabdi ya kalau hendak mengabdi. Tapi sekalinya di kampung seorang lah, di negara seorang malah ribet, apalagi ribetnya kan hal-hal yang kada teknis, kada sesuai keahlian ini. Karena konteks kita ini kan kabur aja dulu kan. Iya. Nah lawan kan nih kabur aja dulu kan banyak yang keluar. Itu tadi yang misalnya basic skill. Tapi yang banyak ada yang hendak tulak atau yang sudah tulak kan banyak juga yang ada basic skill bang. Bujur. Yang lo nah jadi akhirnya kena teluntang lantong di negara orang, habis itu disiksa bla 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 segala macam. Nah akhirnya kan merepoti pemerintah. Betul, sepakat juga. Kayak apa tuh kira-kira tuh bang? Nah kalau nak ada basic skill jangan gen. Jangan gen. Kalau mendengar kisahnya aja lah, kisah nang nyaman-nyaman aja. Ini kenyataan ya, human trafficking kan semakin meningkat nih. Terakhir kejadian itu orang Thailand enggak tuh? Yang 3 orang disekap di Georgia, yang sel telurnya diambil. Ini kan membahayakan. Jangankan kisah itu, yang kisah mantan anggota dewan di Jawa Barat yang disekap di Myanmar kalau kada salah. Itu kan minta tolong yuk, minta selamatkan. Maksudnya apa ya? Hal-hal begini mungkin hal sepele kalau dilihat parsial, tapi kalau dilihat terus menerusnya ini membahayakan juga soal kedaulatan. Dalam artian ya devisa negara untuk mengirim orang-orang yang kompeten ya silahkan lah, silahkan. Tetapi kalau yang kada devisa skill sama sekali ya janganlah. Tapi ini contoh lah, orang-orang kita ini terkenal pintar melas. Di Eropa, di Jepang itu banyak orang-orang yang hari ini kan viral tuh. Banyak yang tukang-tukang yang malah menjadi YouTuber lah dadakan. Kerjaannya melas, tapi memang skillnya memang ada, punya standar. Ya hal-hal begitu kita mendukung aja kan. Kalau ada skill tadi. Ada skill, tapi kalau non skill, apalagi kerjaannya hanya tenaga, ya kalau bisa pikir dulu lah sebelum Anda melangkah. Karena di negara orang nih lontang-lontang di kampung seorang kan masih bisa ada keluarga nyaman. Kalau bahasa nyaman bupander lontang-lantong di sana di jejak unta nah misalnya ya kalau atau jadi admin slot ya. Di Thailand misalnya kan ramai jadi admin slot. Kalau bepender apalah kita kan maksudnya dalam artian kita ini harus membuat circle yang bisa kawan yang datangi negatif jadi positif gitu nah. Nah itu harus dibanyaki dalam artian saling mendukung itu kan hari ini saling dukung, saling sokong, apalagi Ruhui Rahayu itu semakin miris kita melihat hari ini kan. Ya kada salah mungkin hari ini misalnya kawan-kawan generasi Z itu nongkrong terus main game kada salah. Tapi perlu juga membayangkan kayak apa nanti 2 tahun kemudian, kayak apa 5 tahun kemudian. Hal-hal kayak itu perlu kita dipikirkan. Kita berpikir kada dalam artian bahasa kampung itu sul adab lah lawan Tuhan kada, takutan lawan takdir kada. Cuman perlu juga memikirkan gambaran kita nih hendak jadi apa kan ke depan itu mau dibawa kemana aja lah. Nah karena kan ini untuk menangkal tagar kabur aja dulu itu semakin membuat ke hal negatif. Nah misalnya seorang ini bisi kemampuan, seorang ini bisi kebisaan, ahli lah di dalam satu itu kan dan menghasilkan kan, akhirnya bisa hidup secara apresiasi masyarakat dan sebagainya, dan pendapatannya lumayan. Itu perlu perlu dipikirkan gitu nah. Kalau menyalahkan negara ya kita juga harus
harus memetakan nih, nah bujur-bujur tagar soal kabur aja dulu ini berimplikasi ada juga tanggung jawab universitas ya. Kalau kita itu sudah tuntung sekolah di universitas terkenal misalnya, tapi kita kada begawi tuntut universitasnya, ini kan bahaya juga nih. Universitasnya yang salah kah? Atau ikamnya yang salah? Iya. Nah maksudnya universitas itu kan mendidik orang supaya punya ilmu, punya kemampuan skill. Ya ulun kan di Fakultas Hukum nih, balik lagi ke ulun lah. Kayak apa memodali kawan-kawan mahasiswa itu bisa berargumentasi, berdialektika, terus melakukan pekerjaan, misalnya bisa langsung jadi advokat, terus bisa menjadi pegawai di pemerintahan atau swasta dengan modal dia menguasai peraturan perundang-undangan misalnya. Terus pintar nulis juga, dia bisa bikin surat resmi, dokumen resmi. Terus sampai misalnya mengolah surat gugatan dan sebagainya, kan butuh. Itulah yang dimodali di hukum misalnya kan. Nah, cuman kondisi real di negara ini hari ini misalnya wisuda 100 di Fakultas Hukum Unlam atau ULM. Di sekitar Unlam kan banyak juga Fakultas Hukum tuh. Berabot sementara gawiannya kan tapi ada kan. Supply and demand-nya ini kan pengaruh juga nih. Nah, maksud ulun kawan-kawan yang sudah berpikir, nah ini berat nih kita cari gawean nih. Itu sudah memikirkan gitu nah. Plan A misalnya karena masuk plan B. Plan B karena masuk ke plan C. Kalau kita hanya meratapi nasib dan tidak bergerak, kita berniat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita, ya akhirnya apa? Hopeless kan? Putus asa. Janganlah sampai kayak itu gitu nah. Kita berharap dengan kemampuan ada, kamu pede, kamu yakin dan sebagainya. Misalnya contoh menjadi seorang perawat, Bang lah, profesi perawat misalnya nih. Apa gerang maulah orang perawat nih lebih daripada kawanan yang lain. Maksudnya ini circle-nya maksud ulun. Circle yang sebelumnya negatif menjadi positif. Tapi kan kita kadang hendak masuk ke privasi orang. Nah, sudah masuk ke hal-hal yang privasi ya kita kan usah. Nah, tapi kalau untuk misalnya kemajuan bersama kenapa kada gitu nah. Nah, ini yang mungkin kita butuh suri tauladan lah. Nang Tuhan melajari nang anom sampai nang anom berdikari. Imbah itu yang ini anom ajar lagi nang anom. Kan polanya kan kayak itu harusnya. Nah, tetapi hari ini kan nang Tuhan sampai Tuhan anak pejabatannya kan. Sampai hendak ya istilahnya bawa tanah pun kadang sampai gitu lah. Nang anom hendak juga lalu menyikat nang Tuhan kan bahasanya kan kayak itu. Nah, tapi kalau misalnya orang ini punya kemampuan, berilah dia kesempatan, membuktikan dan sebagainya. Akhirnya kondisi kita ini berorganisasi di pekerjaan sampai di organisasi negara itu saling curiga aja gawian. Makanya ulun kada heran hari ini baper tuh tinggi kan. Nah, karena suujon orang berdulu daripada husnujon. Ya walaupun ya jadi pemimpin tuh pasti menderita kan ya bahasanya. Nah itu maksud ulun. Karena konteks tagar kabur aja dulu itu sistemik kalau dipikirkan bujur-bujur. Jangan dianggap remeh. Karena ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Nah tetapi kalau menganggap remeh, takutnya budaya ini menjadi snowball kan, makin halus, makin gana timbul nanti sampai kebijakan negara kan ya habis orang-orang top yang pemikir dan ahli di bidang masing-masing banyak tidak mengabdi kepada negara. Kaburan nih. Jadi kan mungkin misalnya kan gini, anggaplah di perguruan tinggi kita di Kalsel aja ya lah. Per tahun itu kan tiap tahun tuh meluluskan ribuan sarjana kan Bang. Betul. Iyalah. Habis itu nih kemana misalnya jar Sidin tadi nih lulusan hukum lah, anggaplah banyak per tahun itu, tapi untuk lowongan atau yang Mbak Anun kan cukup sedikit. Jadi pertama persaingan ketat ya lah, habis itu mungkin ada kena titipan atau bla 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 macam-macam lah. Jadi
akhirnya yang ribuan lulus per tahun ini nih mungkin bisa aja kita timbul apa namanya menggelorakan yang kabur aja dulu deh tadi itu kan, karena di daerah nih kada kawa nih bang apa ya kada kawa menampung lah itu. Karena kan jadi beban masyarakat, beban keluarga misalnya sudah lulus kuliah ya Allah tadi ada macam-macam ya, kalau ada plan A, plan B, dan yang mempengaruhi itu pola pikir dan circle ya kalau bang lah. Betul. Emangnya jar kuitan bahar itu bakawan lu bujur aja, cari kekawanan tuh yang baik jar ya kalau kan. Karena perlu banget itu bang. Ulun merasakan kalau misalnya kita apalah sampai kayak nijak kayak itu nah, kayak nijak kayak itu nah. Sementara kan kita hendak juga sandang pangan papan ini bagus kan. Misalnya kebutuhan biologis kita hendak beristri yang laki-laki, yang cewek mau bersuami. Nah, data misalnya soal sarjana banyak anggur itu banyak sudah mulai. Benar. Nah ini yang harusnya ya berpikir aja tuh. Kita kan diwari otak sama aja kan. Mesti berpikir ini dalam artian hal positifnya lah diambil. Tapi seorang apa yang dikembangkan nih? Apa yang perlu ditingkatkan? Jujur. Teruslah bekerja, jangan terlalu berharap pada negara ya. Itu hadis dari baju kawan gua ada tuh. Karena kan artinya itu apa namanya nih, banyak lah intinya kan, banyak kadang-kadang tuh banyak yang lulusan itu atau keahlian gitu kan, keahlian tapi terbatas anunya apa jumlah pekerjaannya. Nah jadi mengembangkan diri tadi lah ya. Jangan aja bang, tap genjet inilah lakas putus asa ya kalau habis itu meratap tadi galau bola status jauh nama mikirakan kawan, habis itu bakawan lawan yang lain lalu terbuka potensinya tuh nah apa. Ya ini makanya jurun tadi lah bicara soal tagar kabur aja dulu ini panjang dikisahkan. Jujur. Tapi hendak berpender yang kada baik, ya ini direkam ya. Hendak berpender yang bagus saja juga salah juga kita. Nah, jadi kita di tengah-tengah dulu nih. Satu momentum inilah dulu lah. Kalau soal yang lain-lain ya kita diskusi akan lagi. Maksudnya siapa tahu ini ditonton misalnya orang-orang diaspora, orang Banjar di luar negeri. Nah, melihat kayak ini lalu menghubungi adminnya kan. Ini ada lowongan ya, tapi harus bisa bahasa Ukraina ya. Maipi bakas peluru jadi sana. Kan Maipi bakas peluru. Duta besar Uzbek, Tajikistan kan Pak Fajrul kan orang Banjar. Kan menginformasikan. Ayo nak anak-anak Banua nah hendak sekolah, ya di beasiswanya aja sih Den. Nah maksud ulun harusnya orang Banjar yang mau habis slot itu gitu lah. Harus berani kan. Lalu buka, lalu kena membukakan sayap lagi dan sebagainya. Hal-hal kayak itulah. Kita ini kada kalah juga, cuman apalah banyak seujonnya lah dulu lah. Kada kalah, cuman kadang-kadang kesempatan itu nah bang lah ya, kesempatan terbatas ya kalau. Pada potensi wadah kita nih orang Banua nih, pintar maka. Ada juga pintar ujuran banyak juga. Tadi, circle itu mempengaruhi. Makanya mulai hari ini nih kita bergampir lon sidin. Hodam lon sidin. Supaya bagus circle ya kalau. Jadi mungkin ada penyampaian terakhir bang, pesan atau apa kira-kira? Kesan gadget nih bang ini lah. Kesan seberataan Seberataan ya. Apalah petua-petua bahari kita lah orang Banjar lah. Ruhui Rahayu. Bantu apalagi lah. Gawisa Bumi. Itu tuh kan kesini kan semakin memudar gitu nah. Nilainya tuh bang. Nilainya orang banyak berpikir hari ini nafsi aja gitu nah. Kiapalah misalnya kerekatan kita secara kultural, secara budaya ini bisa meningkatkan kepedulian kita lah dengan kada kawapang kita pukul rata seberataan. Cuma maksudnya orang-orang sekitar kita dulu lah. Orang-orang sekitar dulu, circle kita dulu. Kayak apa nih orang-orang circle kita nih sudah juga dicontohkan. Kan kita kada bully ya
kan Nabi kan melajari kalau hendak memadahi orang tuh jangan dipandang orang banyak kan. Itu sama aja menghinainya kan. Yang paling paling ringan itu kita mencontohkan dulu nih. Mencontohkan dulu. Imbah itu setelah mencontohkan mucil juga misalnya nih begamatae dilajari istilah gitu nah. Imbah itu kata kawa juga dipadahi pas berduaan gitu nah. Nah hal-hal kayak itu mungkin pada bahari itu menurut Ulun sangat berguna dengan konteks hari ini. Karena itu menjaga kesehatan mental. Bujur. Supaya hopeless itu kereda. Bayangkan pian-pian lah di negara-negara maju itu kayak sambahyang 5 waktu orang bunuh diri. Kayak betul. Ulun kebetulan nih datang dari Jepang. Naik kereta metro tuh, naik kereta MRT-nya di Jepang. Setengah jam sekali ada pengumuman accident ya. Ternyata setelah betakun orang sana, warlock sana, tuh orang bunuh diri Jan. Maksudnya di negara maju aja. Itu sudah tidak jadi berita lagi orang bunuh diri itu nah, karena sudah saking banyaknya sudah. Wah kita ini bisa tumbur benar ya. Maksud ulun itu secara mentalitas kita ini masih bagus. Bujur. Nah, cuman secara apalah? Secara penghasilan kurang bagus gitu kan. Bujur. Mental bagus lah, pendapatan orang bagus. Maksud ulun ini maksudnya penutup ini nih. Nanti apa gerang menutupi nang kada bagus sih supaya bagus gitu. Bujur. Kan dia tadi kan kita mau pender banyak aja orang kita nih nang hartarat cuman mau bawa ada kan itu kan. Circle ini akunnya udah melajari kita minimal melajari akhirnya bisa mencari seorang dan sebagainya. Pada orang bahari juga bisa bumi, ruhui, rahayu, rakat mupakat dan sebagainya. Itu tuh petua-petua bahari jangan hanya yang diunggulkan nih soal baca kepepadaan kan. Kalau itu ya kita sekali lagi butuh butuh keleluasaan dada lah. Maksudnya dalam artian harus berbesar hati lah. Orang-orang Banua yang hari ini berkarir jadi menteri, jadi petinggi-petinggi negara itu harus besar hati siapa juga nih memberikan kesempatan penerus ini supaya belajar sampai bisa mencari masing-masing untuk penghidupan. Bujur. Itu yang harus digelorakan terus menerus. Kalau ulun sih itu semangatnya lah. Nah, siapa semangat ini bisa saling mendukung, menunjang kekawanan dan sebagainya ya balik lagi ke circle-nya kan. Tapi kebanyakan kisah-kisah nang didengar nih pasti katuju bacakut, mahayam aja. Itu nah. Sementara hendak juga wah mau ngusuk dia kendaraan hanyar pulang ya. Nah, bisa nih gawinnya ini. Nah, kayak itu nah. Kan pengen tuyul nih jauh mana aku nih usaha apa ya kalau. Ya kan lo pikir siapa seorang bisa kayak itu nah. Usahanya apa nah? Nah kan kayak itu kan betak pun naik lajari pangulun gitu nah. Ya minta duit ulun Bang ya kan mukarina. Nah, itu salah juga kan? Masih salah adab istiadat kita ini katakanlah peradaban kita ini peradaban Tuhan. Peradaban Tuhan yang menjunjung soal moralitas yang tinggi. Nah, tetapi kontekstual hari ini ayolah mindset dulu berubah lah gitu nah. Kita harus menyesuaikan kebutuhan zaman juga mindsetnya. Nah, tetapi juga kada juga nang kakawanan nang lulus misalnya kada singgawian, berusaha Bang begawi. Ya hati contoh jangan indah betakun. Misalnya contoh nih misalnya Bang Ambon ini harap maulah sipi dah. Lajari pangulun gitu nah. Jangan berbiragah seorang ini bisa gitu nah. Hal-hal yang kecil itu nah. Sementara kebutuhan dunia ini kan semakin kompleks gitu nah. Ayo berusaha sampai titik apa kena hanyar beguru aja orang dok. Jangan sampai kada sesat akhirnya seorang mengartikan kehidupan ini seorangan gitu nah. Bujur. Nah, hal-hal kayak itu mungkin hal-hal yang sepele, tapi itu bisa merubah mental yang down itu menjadi kembali lagi. Bujur. Karena apalah banyak materi podcast, materi medsos soal kesehatan mental.
itu tuh sudah dilajari orang-orang kita bahari sudah. Bujur. Nah, tetapi diamalkan atau kadanya itu yang harus dianu. Bujur ini teorinya banyak, malah pengamalannya sedikit. Nah, itu nah. Iya. Lawan jangan takutan betakun. Misalnya contoh nih, siapa nang ahli perawat misalnya. Betakun mang kiapa pian cara menjahitnya bagus banget. Betakun aja kan. Amun yang kada anak memberi ilmu berarti engken toh itu ya sudah. Aja makasih toh. Belum balik aja sudah toh. Nah, tapi kan orang-orang kita insyaallah kalau kita baik-baik dan sebagainya aku aja melajari. Bujur. Nah, hal-hal kayak itu lama setulun. Merubahlah. Tapi jangan juga ada adab kan. Ada pattern-patternnya lah. Nah, itu nah Bang. Kita perlu galakkan Bang anak-anak hari ini jangan tiba-tiba iya tadi jatah Bang Usep tadi tiba-tiba upload kabur aja dulu lah. Tiba-tiba kereda angin, kereda hujan. Mentalitas itu sangat perlu. Akhirnya orang-orang kita nang milenial umuran kita ini menyesuaikan kondisi hari ini kan. Sumat-sumat karena mana orang kan nih. Nah, kayak itu nama Tuhan. Hal-hal begitu perlu kita saling menguatkan lah supaya meratkan ini kan rakat harus rakat mupakat ini kan bujur maknanya bagus. Rakat mupakat lawan berduitan berarti itu kalau soal sejahtera itu seberataan hendak kan. Tapi itu ujian dari Allah Taala aja. Inggih itu ujian. Tapi mau kamu ada usaha ukuran kamu itu kayak lah. Hal-hal kayak itu loh Bang. Nah, mungkin itu penutup ulun ya. Harapan itu pasti yang baik-baik lah. Nah, tapi minimal circle kita bareng dulu supaya kita nih bawa jiwa istilahnya. Nah, Bang Jar, kita kembali aja. Sekarang pesawat itu, nah ini soal mindset lah. Ke luar negeri itu bukan mimpi lagi. Dalam artian, pian isi duit 10 juta itu bisa sampai ke Eropa sudah. Maksud dulu jangan terkukung lagi dalam tempurung gitu nah. Iya. Hal-hal yang itu pun sudah bisa dipecahkan problemnya. Hal-hal yang lebih besar lagi soal kehidupan harusnya lebih dipikirkan lagi, diprioritaskan lagi kan. Iya. Jangan sampai nanti tagar pergi aja dulu itu menjalar juga ke seorang gitu nah. Nah, ada apa dengan kitanya kan? Tidak usah menyalahkan orang, ada apa dengan kitanya. Nah, sebelumnya ya baikilah kitanya dulu sebelum kita menyalahkan orang lain. Nah, terima kasih ya Bang Abang. Mudah-mudahan bermanfaat aja lah. Daging beratan isinya. Terima kasih kepada Bapak Fikri Hadin sudah berkunjung ke Sekretariat Kesultanan Banjar, sudah berbagi ilmu, pengalaman dan pepadah. Kalau banyak pepadah Sidin tadi. Lawas mengundang Sidin nyar hari ini aja kawan. 2 tahun setengah sudah sibuk benar Sidin. Sibuk karena kan Sidinnya akademisi tadi lah ya. Sebagai akademisi. Tutup dulu Bon. Ya, jadi sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Kesultanan Banjar, tonton channel YouTube Kesultanan Banjar, like, komen dan share. Nah, karena dukungan dari Bubuan Pian itu insyaallah semangat gasan kami ya. Nah, bujur. Kami pasti dan insyaallah akan mengundang tamu-tamu yang dari berbagai latar belakang yang kompeten di bidangnya ya kalau. Follow juga TikTok dan Facebook Kesultanan Banjar, di Threads ada juga. Jadi sampai sini dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.